Dan yang berikutnya, wa man u'tiya haqqahu minhu akhadha bi haddin wafirin min kulli khairin. Barang siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa berpikir, maka dia mendapatkan kebaikan. Dibukakan oleh Allah untuk berpikir yang benar, itu akan mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Karena kita bisa berpikir, hakikatnya Allah lah yang memberikan, bukan atas kemampuan kita. Kita sholat bukan kemampuan kita, namun Allah. Kita bisa bekerja bukan kemampuan kita, tapi Allah lah yang memberikan kemampuan pada kita. Kenapa kita melihat bahwa kita yang melakukan kemampuan? Kalau kita belajar tasawuf, karena kita itu terhijab, kita hanya melihat apa yang kita lihat. Panca indera kita yang menjadi ukuran. Di balik panca indera kita ada kuasanya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan kita, yang memudahkan urusan kita. Allah sampaikan, Allah yang menciptakan kalian semua dan yang menciptakan segala perbuatan kalian. Berarti kita posisinya di mana? Kita tidak punya posisi sama sekali sebenarnya. Namun kelihatan secara zahir kita yang punya posisi, padahal tidak sama sekali. Maka sering saya sampaikan, yang untuk membuat kita mudah dalam berpikir seperti bermain sinetron. Luar biasa bermain sinetron itu ketika sudah dia menghayati perannya, benar menjiwai perannya, itu luar biasa. Seolah-olah itu adalah kemauan sendiri. Dia harus beradegan begini begitu, seolah-olah itu natural, padahal tidak sama sekali. Apa yang dilakukan sama persis dengan apa yang dibuat oleh sutradara. Skenario yang disusun oleh sutradara semuanya dilakukan, tidak ada yang keluar dari skenario. Mamangane kon nangis kok tidak nangis, tidak mungkin. Nanti kamu kalau sudah ketemu sama ini ketok nangis, ketok nangis tenanan. Nang kameranya ketok nangis, padahal sauruk ini diculek kira-kira mungkin nangis. Sauke kan karena kita melihatnya di depan kamera, di belakang kamera, di balik layar. Apa yang terjadi kita tidak tahu. Dalam kehidupan ini ada yang di balik layar. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang harus kita lihat, kita pandang. Yang terjadi di luar ini semuanya hanyalah seperti sinetron, pemain-pemain sinetron yang tidak bisa keluar dari apa yang menjadi ketentuan yang telah dibuat oleh sang sutradara. Kita pun demikian. Sehingga kita menghadapi hidup ini biasa saja. Wong kita tinggal menjalani kok. Tidak semuanya mendatangkan kesenangan. Ya memang Allah mengatur seperti itu. Tidak mungkin pemain-pemain sinetron apik kabeh itu, tidak mungkin. Ada pemain antagonis, protagonis dan lain sebagainya kan. Lek KBHP ya tidak menarik. Cerita urip niku lek KBHP tidak menarik. Ini tidak usah kemudian kita persoalkan wis muga-muga hidayah ngoten mawon. Tidak usah kemudian kita marah-marah macam-macam nggih, benci dan lain sebagainya. Wong karek nglakoni. Alhamdulillah kita dijadikan perannya sebagai peran pemain baik, bukan pemain yang jahat kan ngoten. Wis ngoten mawon, wis gampang. Ketika Allah memberikan kita kemampuan untuk berpikir, berarti Allah telah membukakan sesuatu yang besar, menganugerahkan sesuatu yang besar. Karena dengan berpikir yang baik akan menjadikan hidup kita baik dunia maupun akhirat menjadi baik. Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, waqad warada tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Berpikir 1 jam itu lebih baik daripada beribadah 1 tahun. Apa ibadahnya? Sholat, puasa, plus dan merenung. Sehingga tidak ada perubahan yang terjadi. Merenung, ya Allah, kocok bodoh mati. Aku sepuluh dibalik, sama aku mati, sanggup apa yo misalnya. Mikir, oh, aku butuh beli sanggup kan akhirnya kan mumpung mumpung ada kesempatan. Setelah merenung ada perubahan. Lanjutkan hanya ibadah toh, bertahan itu luar biasa. Kebanyakan lama-kelamaan kebaikan itu semakin menurun. Kenapa? Karena tidak ada motivasi. Tidak ada motivasi. Kalau dengan merenung, ada motivasi. Yang asalnya semangat akan semakin semangat. Karena ada motivasi yang dihasilkan dari merenung. Maka Rasulullah sampaikan, tafakkur sa'atin, berpikir 1 jam itu nilainya lebih berat, lebih besar daripada beribadah 1 tahun. Bisa diartikan pahalanya berpikir 1 jam itu lebih besar daripada pahalanya ibadah 1 tahun. Aku tak mikir ae ora usah ibadah. Nggih mboten ngoten, repot lah modele ngoten niku.
Aku tak ibadah, tak mikir lain, tidak usah ibadah. Tetap ibadah kita kerjakan. Bukan berarti dengan melihat besarnya pahala berpikir kita hanya berpikir. Tidak. Allah Rasulullah sampaikan yang kita itu tidak hanya statis, tetap dalam kebaikan itu yang diinginkan oleh Rasulullah. Bagaimana kebaikan itu semakin dinamis, semakin meningkat, bertambah dan lain sebagainya. Dengan adanya motivasi yang dihasilkan dari berpikir. Pun yang berikutnya, yang terakhir, Sayyidina Ali mengatakan, wa qala Aliun karamallahu wajhah, la ibadata kat tafakkur. Tidak ada ibadah yang seperti berpikir. Jadi nilai ibadahnya itu sangat besar. Ibadah berpikir itu, ibadah itu ada dua. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahir seperti sholat, puasa, baca-baca wirid, itu ibadah zahir. Ibadah batin diantaranya berpikir. Sebesar gunung ibadah zahir itu nilainya ya, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sebesar semut yang dilakukan oleh ibadah batin. Orang sabar, orang berpikir itu walaupun kecil misalkan, itu nilainya melebihi daripada sebesar gunung dari ibadah-ibadah zahir. Allah kenapa ngasih kita kesulitan, misalkan musibah, agar kita mau bersabar. Dengan bersabar ini nilainya besar, pahala besar. Bisa jadi ibadah yang kita kerjakan karena masih kurang sesuai yang diinginkan oleh Allah, tidak diterima, akhirnya tidak mendatangkan pahala. Untuk menambah kekurangan ibadah zahir, Allah membuat kita untuk mau beribadah batin dengan cara memberikan musibah, kemudian kita bersabar. Dari sabar itulah kita menghasilkan pahala yang besar. Sama dengan berpikir ini, ibadah batin mendatangkan pahala yang jauh lebih besar daripada ibadah zahir. Maka dalam pengajian-pengajian yang saya sampaikan, perintah Allah itu tidak hanya yang zahir loh, ada perintah batin loh. Ayo kita juga mengamalkan perintah batin sebagaimana kita mengamalkan perintah zahir. Larangan Allah itu tidak hanya yang zahir loh, ada larangan Allah yang berupa batin, sifat-sifat yang buruk. Makanya mari kita tinggalkan yang zahir, larangan-larangan, dan juga kita tinggalkan larangan-larangan yang batin. Menjadi orang yang benar-benar tunduk patuh terhadap apa yang menjadi ketentuan Allah, zahiran wa batinan, baik lahir maupun batin. Kalau kita seperti itu, insya Allah kita akan selamat, tidak akan celaka. Nggih, sampai di sini sudah banyak yang saya sampaikan, sempat bahane. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selebihnya monggo yang mau bertanya